kita akan bahas sebagai tumor plasma ya di respirasi bagian atas, yaitu tumor-tumor yang berasal dari sel-sel epitel. Jadi plasma yang paling banyak berasal dari epitel ya, baik plasma jinak maupun panas. Kemudian ya, neoplasma dari epitel yang melapisi rafinasi gitu ya. Jadi biasanya rafinasi itu dilapisi seperti gelar depan oleh epitel squamosa ya. Dan di bagian posteriornya itu sudah dilapisi oleh sel-sel epitel respirasi ya. Jadi epitel respirasi itu yang melapisi adalah epitel polimer ya, yang tersusun pseudostratified cilia ya. Kemudian ya, sel-sel epitel itu melapisi ya, dari ke posterior rafinasi ya. Kemudian kalau di faring ya, itu selnya ya, sel squamosa ya, masuk faring yaitu squamosa ya. Kemudian laring itu baru epitel respirasi kembali ya, dan sampai saluran pernapasan bagian bawah, bronchus ya, sampai bronchus terminalis dan alveoli ya. Alveoli dilapisi oleh epitel primus satu ya, primus kedua, dan di sana ada alveolar ya. Ya, jadi yang paling banyak neoplasma yang paling banyak ya berasal dari epitelial ini ya, yang mungkin sekitar ya 80 berasal dari epitelial. Sisanya mungkin berasal dari sel-sel limforetikuler ya, sistem limforetikuler ya, kemudian sistem saraf ya, kemudian mungkin neoplasma dari jaringan mesenchymal ya. Nah, juga ya, jadi yang pertama ini adalah papiloma ya, berasal dari sel-sel mukosa ya, di akumulasi ya, ke posterior ya. Itu juga melapisi sinus paranasal ya, untuk sel-sel respirasi, epitel respiratorius ya. Kemudian ya, pada papiloma ini sel-sel itu berproliferasi ya, bertambah banyak ya, sehingga ya diikuti dengan proliferasi dari jaringan ya, jaringan ikat fibrus ya, sehingga membentuk suatu massa yang nodular ya, kemudian secara papiler gitu ya, karena pertumbuhannya itu ya, sangat lebih cepat ya, dan sehingga pertumbuhan sangat cepat dan membentuk nodul-nodul gitu ya. Ya, kemudian ya, inverted papilloma ya, biasanya berasal dari 2/3 posterior ya, berasal dari bagian medial concha ya, bagian concha yang di medial ya. Kan concha itu ada yang
anterior, medial sama posterior itu biasanya ada di mesial dan mungkin dapat meluas ya, jadi bagian lateral ya, jadi ada di bagian lateral kemudian bisa meluas ke seluruh ya, ke struktur di sekitar jaringan kavernasi ya. Nah, pertumbuhan dari papiloma ini ada 3 macam ya. Jadi pertumbuhan yang eksofitik, jadi hanya tumbuh di lapisan di atas dari membran basal ya. Jadi yang di bagian mukosanya ya, masuk ke dalam lumen dari kavernasi ya. Sedangkan tumor yang tipe eksofitik tidak bertumbuh ke dalam jaringan lunaknya ya. Nah, itu tipe eksofitik ya. Sedangkan yang kedua tipe sirkuler ya, yang tumbuhnya mendatar ya, flat gitu ya, jadi tidak membentuk pertumbuhan papiler seperti ini ya, tapi mendatar dan sirkuler ya, di sekitar kavernasi ya. 2 tipe yang pertama itu jarang ya ditemukan. Yang paling banyak ditemukan adalah yang tipe inverted ya, karena dan tipe yang inverted ini memiliki suatu pola suatu kepentingan biologis ya, yang karena pertumbuhan dari inverted papilloma itu masuk ke dalam jaringan lunak ya di sekitar kavernasi, dan pertumbuhan masuk ke dalam jaringan lunak itu progresif ya. Jadi semakin lama semakin besar masuk ke dalam jaringan lunak ya, sehingga menyebabkan kerusakan dari jaringan lunak maupun tulang rawan ya di sekitar kavernasi ya, bisa merusak sinus paranasal ya, bisa meluas sampai ke orbita ya, masuknya ke mendekati orbita, meluas sampai ke yang ya, ke eustachius ya, sehingga dapat menimbulkan gejala sesuai dengan bagaimana yang terganggu ya, dapat menyebabkan gangguan penglihatan misalnya diplopia ya, kemudian dapat menyebabkan gangguan pendengaran, mungkin ada terjadi tuli kemudian dan juga menimbulkan sakit kepala ya, sakit di daerah wajah ya, dan pasti akan menimbulkan keluhan epistaxis ya. Karena itu pasien dengan keluhan epistaxis yang memang pemeriksaan rhinoskopi ya itu sangat penting ya, untuk melihat mukosa ya, dari kavernasi itu seperti apa ya. Jadi ya pada papiloma kita bisa menemukan adanya suatu massa ya, yang bernodul ya, irregular, kemudian tumbuh ya di mungkin hampir menutup lumen gitu ya, mudah berdarah ya, dan berwarna kemerahan. Dari pemeriksaan laparoskopis ini ya, dari pemeriksaan fisik ya, rhinoskopi kita tidak bisa mengetahui ya ini pertumbuhannya masuk ke dalam jaringan lunak atau tidak ya. Jadi ini ada komponen yang exofik ya, pertumbuhannya di
atas dari mukosa ya, tapi mungkin ya ini ada juga pertumbuhan yang masuk ke dalam jaringan lunak ya. Ya, jadi penyebab dari papiloma ya itu adalah virus human papiloma ya. Jadi HPV itu ada dua tipe, Cina dan maligna ya. Yang Cina atau benigna itu yang paling banyak ditemukan adalah tipe yang 9 dan 11 ya. Kemudian yang tipe maligna itu yang paling banyak ditemukan adalah tipe 16 dan 18 ya. Yang tipe benigna itu menyebabkan perubahan dari sel-sel epitel itu berproliferasi jinak gitu ya. Ya, tanda jinak atau ganas ya itu dapat kita lihat dari pemeriksaan mikroskopisnya ya, pemeriksaan histopatologi. Jadi di pemeriksaan histopatologi kita bisa menemukan ini jinak atau ganas gitu ya. Nah, karena secara biologis ini penting ya, inverted papilloma ini perlu dilihat ya seberapa luas perluasan dari progresivitas dari papilloma ini ya, dengan pemeriksaan CT scan atau MRI ya, untuk melihat batas-batas dari papilloma ini ya. Dan penting diketahui untuk operasi terapi ya. Jadi terapinya adalah dilakukan dengan operasi reseksi gitu ya. Diharapkan secara radikal mengambil seluruh jaringan tumor gitu ya, tanpa ada sisa jaringan tumor di dalam soft tissue ya, kontaminasi. Nah, bila masih ada sedikit ya atau sisa dari papilloma ini, maka akan sangat mungkin sisa dari papilloma ini akan bertambah besar ya, dan relapse ya, membentuk papilloma yang besar baru ya. Nah, sehingga perlu dioperasi lagi ya, kalau misalnya berulang kali dia dioperasi, maka akan menyebabkan ada kemungkinan ya pasti kerusakan jaringan lunak lebih banyak ya, kemudian ada kemungkinan ya transformasi menjadi maligna ya. Karena itu bila ditemukan dalam awal ya, pada awal dari pertumbuhan papilloma ini ya, reseksinya akan mudah ya. Nah, karena itu sangat penting untuk melihat ya, kalau ada keluhan stasis, ada keluhan obstruksi ya, sumbatan dari saluran nafas ya, dalam waktu lama ya, itu perlu dicek ya. Ya ini reseksi ya, jadi dari mukosa reseksi dari tumor ya. Kita lihat bagian atas ya dari papilloma ini ya, itu dilapisi oleh sel-sel epitel respirasi ya. Jadi epitel respirasi itu adalah epitel kolumer, bersilia dan silia gitu ya. Kita bisa lihat silianya ada di bagian permukaan dari sel ya. Nah, sedangkan ada di bagian bawah yaitu adalah sel-sel yang berproliferasi ya, sehingga menyebabkan sel-sel epitel yang berproliferasi ya, sehingga menyebabkan mukosa itu tambah tebal ya. Dan proliferasi itu diikuti dengan jaringan
ikat fibrosnya ya, yang apa? Ya, yang diikuti dengan jaringan ikat fibros ya, sehingga apa? Membentuk suatu massa yang bertambah besar. Nah, pada bagian dasar ini ya dari mukosa itu dilapisi oleh membran basal ya. Jadi membran basal itu masih utuh ya, sehingga sel-sel itu berproliferasi ada di dalam dalam mukosa saja ya. Meskipun kita lihat papiloma ini tubuhnya masuk ke dalam jaringan lunak seperti ini ya. Ya. Tapi kita lihat ya masih rapi ya. Tidak ada gambaran yang rapi dan dilapisi oleh sel membran basal ya. Ya, ini adalah permukaannya ya, dilapisi oleh respirasi. Ya, kemudian ini juga ya, struktur ini adalah papiloma ya, yang tumbuhnya masuk ya, ke dalam jaringan lunak. Ya, kemudian membran basalnya masih utuh. Ya, jadi ciri dari tumor yang jinak ya itu adalah membran basalnya masih utuh ya. Semua sel-sel tumor itu berproliferasi di atas membran basal. Jadi hanya di bagian mukosanya saja. Kemudian ini ya tampak jaringan ikat fibros yang sembab ya dengan banyak pembuluh darah. Ini di dalam lumennya kita bisa lihat eritrosit ya. Kemudian sebutan sel-sel radang kronis dominan ya, dan sel-sel radang yang banyak adalah sel-sel limfosit ya. Ya, pada pembesaran yang lebih besar ya, kita lihat ini ya struktur papiler ya, terlihat ya, dan ini adalah membran basal ya, dan di atas dari membran basal itu kita lihat ada sel-sel yang berukuran sedang ya, sitoplasmanya dan batas selnya itu tegas gitu ya, dan tersusun berderetan gitu ya. Nah ini pola palisardin namanya ya. Sel-selnya bersusun berderetan ya. Dan sel-sel yang berproliferasi ya dari bagian basal ke permukaan itu kita bisa lihat alurnya ya. Ya, kita masih bisa lihat alurnya ya. Nah ini disebut polarisasi masih baik ya. Jadi polarisasi dari sel-sel di mukosa dari papiloma ini masih baik ya. Ya, kemudian ya batas sel itu tegas ya, sehingga kita bisa lihat ukuran sel ya dengan sitoplasmanya dengan jelas. Dan ini adalah dan jembatan interseluler ya, jadi intercellular bridge itu juga bisa kita lihat ya. Jadi dengan adanya intercellular bridge ya, itu
berarti merupakan ciri khas dari epitel squamosa ya. Jadi itu ada ciri khas dari epitel squamosa ya, itu adalah didapatkan intercellular bridge ya. Kemudian sitoplasmanya sedang ya, dan tidak ada musim ya, tetapi kemudian kita bisa menemukan keratin ya, massa keratin di dalam sitoplasma ya. Ya, kalau kita menemukan massa keratin ya, keratin itu berwarna lebih merah muda ya, lebih merah dibandingkan sitoplasma ya. Dan di sini ya, ini adalah menunjukkan bahwa sudah terjadi metaplasia sel squamosa ya. Kita sel-sel epitel yang melapisi dari 2/3 posterior ya kavernasi adalah sel-sel respiratorius ya. Ya, tetapi di sini kita lihat banyak ini adalah sel-sel squamosa ya. Jadi ada metaplasi ya, dari epitel respiratorius menjadi epitel squamosa ya, dari sel dewasa yang satu ke sel dewasa yang lain ya. Nah, kita bisa lihat ya, ketahui ini adalah metaplasia ya, karena kita bisa menemukan sel epitel respirasi ya, di bagian permukaan, di tanpa sel kolumner ya, sitoplasmanya banyak dan ada silia gitu ya di permukaan sel, dan ada sel-sel yang menghasilkan musin gitu ya dalam sitoplasmanya. Jadi sel-sel respirasi, sel respiratorius itu termasuk sel kelenjar yang menghasilkan sekret, yang menghasilkan lendir ya. Kalau kita pilek ya, lendir itu dihasilkan oleh sel-sel kelenjar ya, yang ada di mukosa kavernasi ya. Itu ya. Kemudian ini stromanya ya, bisa kita lihat jaringan ikat fibrus ya, dengan banyak pembuluh darah. Itu ya. Kemudian disebut oleh sel limfosit yang dominan ya, ini sel limfosit yang dominan ini. Jadi sel limfosit itu sel yang bulat ya, sitoplasmanya sedikit, intinya bulat dan berwarna basofil pekat ya, menjadi hitam, kehitaman ya, biru kehitam. Kita juga bisa lihat sebuah limfosit itu di dalam epitel ya. Ya, jadi ada radang kronik ya, yang menunjukkan mungkin ada proses infeksi ya, atau inflamasi atau proses imun ya yang terjadi di sana. Ya. Kemudian ini ya, lebih besar lagi, kita bisa lihat membran basal ya di sini. Dan juga ada sel-sel yang pipih di sini ya, di bawah dari membran basal. Ya, kemudian sel-sel epitelnya tersusun berderetan ya, palisadi, dan berproliferasi ke permukaan membentuk alur-alur yang jelas ya. Ini polarisasinya baik. Kemudian batas antar sel jelas ya, kita bisa lihat intercellular bridge ya, ini menunjukkan sel-sel metaplasia squamosa.
Dan diantaranya kita bisa lihat sel-sel yang menghasilkan musin. Pada bagian permukaan ini kita lihat sel-sel epitel respiratorius, ya, sel-sel epitel kolumner, plasmanya banyak ya. Kemudian ada silia ya, yang bisa kita lihat dengan jelas. Ya, ini adalah gambaran yang lain ya dari struktur papiloma ya. Jadi pada bagian tengah dari papiloma itu tunjang gitu ya, didapatkan jaringan ikat fibros gitu ya. Ini yang membentuk central streaming ya. Jadi ini banyak sel ini yang pipih ini sel fibrosit ya, sel jaringan ikat fibros. Nah, sedangkan sel-sel epitel itu ada di bagian tengah sampai permukaan ya, yang kita bisa lihat masih tersusun berderetan ya, jadi palisanding masih kita bisa lihat di sini ya, yaitu papiloma ya, inverted yang ada di kapung nasi. Kemudian tumor epitelial yang banyak juga ya ditemukan di saluran pernapasan atas, itu adalah karsinoma nasofaring ya. Jadi ya kalau nasofaring ya itu dilapisi oleh epitel squamosa ya. Jadi nasofaring itu ada mungkin lepas-lepas ya epitel ke dalam dalam nasofaring ya. Nah, epitel itu yang epitel squamosa itu yang bertransformasi ya menjadi maligna ya. Karena ada sangat berhubungan dengan infeksi dari Epstein-Barr virus ya. Jadi Epstein-Barr virus, kemudian ya mungkin di daerah endemik ya, misalnya di Afrika itu ada itu daerah yang endemik infeksi HPV, di sana banyak kasus ya karsinoma nasofaring ya. Jadi selain menyebabkan karsinoma nasofaring, juga HPV itu juga dapat menyebabkan limfoma Burkitt ya. Jadi itu selain dari infeksi ya, juga dapat disebabkan karena paparan zat karsinogenik ya, yaitu nitrosamin ya, yang banyak didapatkan dari ikan yang diawetkan dengan cara pengasinan dan dijemur di bawah matahari ya. Itu akan mengubah nitrat ya, yang jadi nitrit ya, untuk dimakan di metabolisme ya, dan nitrosamin itu dia akan terendap ya di epitel dan dapat menyebabkan perubahan dari DNA ya. Jadi karsinoma nasofaring itu maligna ya, jadi selain progresif ya ke dalam struktur jaringan lunak ya, juga dapat bermetastasis gitu ya ke organ yang jauh. Nah, jadi bila tumor ini ya masuk dikenal dengan occult karsinoma ya. Jadi biasanya ditemukan anak sebarnya di kelenjar limfonodi ya, di cervicalis gitu. Sebelum ada gejala atau sebelum gejalanya itu
menjadi berat gitu ya. Ditemukan ada adenopati di cervical ya. Nah, sehingga diagnosisnya itu ditegakkan biasanya melalui biopsi jarum halus di limfonodi cervicalis ya, sehingga ya itu ya, bahkan sebelum ada gejala yang berat ya. Nah, gejalanya biasanya berhubungan dengan perluasan dari tumor ya. Infiltrasi dari tumor di sini ya adalah pemeriksaan dari MRI ya, magnetic resonance imaging. Gambar A itu kita dapat infiltrasi ya sampai di fossa angular, kemudian ini sampai di foramen ovale ya. Kemudian sampai di sinus cavernosus sebelah kiri, dan di apek dari orbita. Jadi itu ya, tumor ini ada 3 macam. Jadi yang paling banyak adalah tipe karsinoma nasofaring yang tidak terdiferensiasi ya. Jadi tipe ini, pembagian tipe dari karsinoma nasofaring itu penting karena ya karsinoma nasofaring yang tidak terdiferensiasi ini memiliki sensitivitas yang tinggi gitu ya, dari untuk terapi kemo ya, dan terapi radiasi. Nah, kemudian ini ya biasanya dilakukan operasi eksisi dari tumor dari nasofaring, dan ini gambaran mikroskopis ya dari hasil eksisi tumor ya. Nah, kita lihat ini adalah epitel dari respirasi ya. Jadi epitel kolumner ya, yang bersilia ya. Kemudian kita lihat mukosanya masih utuh ya, berarti bukan berasal dari epitel respiratorius ini ya, tapi keganasan dari ini tumor epitel squamosa ini ya, berasal dari tempat di luar dari kafum nasi gitu ya. Nah, ada di nasofaring ya. Nah, jadi kita lihat ini ada kelompokan dari tumor ya, dan ada sebuah sel-sel limfosit yang dominan ya. Ya, jadi ciri khas dari karsinoma nasofaring tidak terdiferensiasi adalah tumor itu infiltratif ya, solid, dan banyak sebuah sel limfosit ya. Karena itu dulu disebut dengan karsinoma limfoepitelial ya. Karena ada 2 sel yang dominan di sini, sel tumor dan sel limfosit. Ya, pada pembesaran yang lebih besar ya, kita bisa lihat sel-sel tumor itu tampak padat ya, bertumpuk-tumpuk ya, dan batas antar sel tumor ya itu tidak tegas, sitoplasmanya
sedikit, kemudian intinya pleomorfik ya, jadi bentuk dan ukuran itu bervariasi, sehingga jadi ada yang bulat, oval, ya, kemudian poligonal, ya, kemudian ini membran inti itu tebal, ya, kemudian kromatin inti kasar, ya, ada yang vaskuler, ya, ada yang berbintik-bintik kasar, ya, seperti itu. Kemudian anak intinya besar, ya. Ya, kita bisa temukan mitosis di sini, ya. Kita bisa temukan juga di sini, ya, mitosis. Ya. Kemudian yang kedua adalah tipe yang terdiferensiasi tetapi tidak berkeratin, ya. Yang terdiferensiasi itu berarti tumor itu masih menunjukkan pola morfologi yang sama dengan jaringan yang normal, ya. Jadi kita bisa lihat struktur yang papiler seperti ini, ya, sama seperti papiloma tadi, ya. Kita bisa lihat ada yang dilapisi oleh membran basal, ya, dengan pola palisardin, ya, sel-sel tumornya itu, ya. Tetapi kita bisa lihat ada satu bagian yang infiltratif, menembus membran masuk ke dalam stroma, ya, invasi ke dalam stroma. Dan kita lihat sel squamosanya ini berbatas tegas, dan sehingga kita bisa lihat intercellular bridge di sini, ya. Ya, ini adalah terdiferensiasi dan tidak berkeratin, ya. Tipe yang ketiga yang jarang juga adalah karsinoma nasofaring terdiferensiasi berkeratin, gitu, ya. Jadi sama menunjukkan gambaran morfologi yang mirip dengan papiloma, ya, tetapi kita dapatkan gambaran invasif dan bisa kita lihat, ya, sel-sel yang terdiferensiasi berkeratin itu menghasilkan massa keratin di sini, ya, sehingga ini disebut mutiara pertandukan atau, ya, mutiara pertandukan gitu aja. Dan kita lihat di sini ada gambaran invasi, ya, masuk dalam stroma. Ya, kita lanjut, ya, ke tumor respirasi bagian bawah, ya. Ya, sebelumnya ada yang ditanyakan dari ya. Saya rasa nggak terlalu sulit, ya. Jadi respirasi, ya, tumor respirasi bagian bawah itu juga banyak dari epitelial, ya. Jadi 80%, ya, itu dikesan dari epitel, ya. Selebihnya dari neuroendokrin, ya, besar, kemudian dari limforetikuler, ya, mesenkimal, ya, dan mungkin metastasis itu juga bisa didapatkan. Ya, kemudian kita bahas tumor dari epitelial, ya. Dari tumor epitelial di paru-paru, ya, itu dibagi menjadi dua besar, yaitu non small cell lung carcinoma atau karsinoma paru, bukan sel kecil, itu paling banyak, ya, ada di paru-paru sekitar 80%-nya, ya. Dan dari
80%-nya itu ya, mau salah karsinoma ya, mungkin 70%-nya adenokarsinoma, sekitar 20%-nya karsinoma sel squamous ya, dan yang lainnya karsinoma sel besar ya, atau apa namanya campuran ya, adenosquamous ya. Ya, yang kedua adalah karsinoma paru sel kecil ya, small cell karsinoma, yaitu sekitar 20% dari seluruh keganasan di paru-paru. Jadi adenokarsinoma ya, ini berasal dari sel-sel dari traktus respiratorius ya, mungkin dibagi menjadi dua ya, yang berasal dari percabangan bronkus besar dan dari percabangan terminal ya, dari bronkus respiratorius, bronkus terminalis sampai alveolus yang dilapisi oleh sel bronkus tipe 1, tipe 2 dan makrofag ya. Jadi dari dua tipe bronkusit itu yang diketahui ya berperan dalam transformasi maligna adalah yang bronkusit tipe 2 ya. Ya, kemudian adenokarsinoma ada lesi prekursor ya. Jadi sel-sel yang ada di percabangan terminal ya, jadi bronchiolus respiratorus terminalis ya, alveolus itu dapat mengalami hiperplasia yang atipik ya. Ini disebut atypical adenomatous hyperplasia. Kemudian dapat bertransformasi ya menjadi lebih karena adanya tambahan mutasi ya, jadi genetikanya jadi adenokarsinoma in situ ya. Ada dua macam, non musinosa dan musinosa gitu ya. Nah dari sini akan menjadi minimally invasif ya, adenokarsinoma, dan menjadi rapidic adenokarsinoma ya. Nah itu tipe yang pertama, yang kedua ya, yang pertama itu prognosisnya lebih bagus ya, karena berkaitan dengan mutasi EGFR ya. Jadi sekarang itu ada terapi gitu. Nah, sedangkan yang kedua itu biasanya ada di bronkus ya, yang gabungan yang lebih besar ya, itu untuk invasif ya, non-musinosa adenokarsinoma ya, invasif adenokarsinoma musinosa. Kemudian tipe ini ya, yang memiliki morfologi yang khas, yaitu asimer, kapiler, prokapiler, dan solid ya. Ya ini adenokarsinoma in situ ya. Jadi ada perubahan yang sebelum terbentuknya suatu tumor ya, karsinoma in situ itu juga sudah bisa menimbulkan efusi pleura yang masif seperti ini ya. Kemudian pada pemeriksaan CT scan ya kita lihat ya, ini ya ini mungkin jantung ya, ini kulitnya kedua. Kemudian ini kalau di sini ya, ini efusi ya, jadi efusinya ini bagian atas ya pasti. Kemudian tampak ini septum dari alveoli ya, atau percabangan bronkus yang kecil ya, itu menebal ya, tampak menebal, dan di sini ada bagian yang padat dengan ini lumen ya, ada lumen di bronkus yang besar. Kemudian dilakukan lobektomi ya. Kita lihat
apa tanpa penebalan dari jaringan di paru-paru ya, yang untuk nodul-nodul seperti ini. Kemudian pemeriksaan ini histopatologinya ya, kita bisa lihat sel-sel tumor itu tumbuh ya di proliferatif di sepanjang dari septum alveoli ya, septum dari septum bronkus kecil juga ya, terminalis, dan membran basalnya masih utuh gitu ya. Kita tidak melihat invasi ya dalam stroma. Dan ini adalah alveoli ya, yang masih dilapisi oleh sel-sel melanosit tipe 1 dan tipe 2 alveoler ya. Jadi bisa kita lihat ada perbedaan ya dalam morfologinya antara glioblastoma in situ dan alveoli ya. Ya, ini akan berkembang ya jadi bronchoalveolar carcinoma atau rachitic carcinoma. Jadi ya kita lihat ya suatu masa ya dari tumor yang proliferatif ya di sepanjang septum membentuk rongga-rongga ya. Ini menunjukkan rongga dari alveoli dan bronkus ya, yang terminal. Kemudian ya masih ya kita mungkin dapatkan bronkus ya yang lebih besar. Ini adalah alveoli yang masih normal ya, seperti itu. Ini juga ya, jadi tampak bronkus yang lebih besar dilapisi oleh sel epidermis respiratorius, dan di sekelilingnya ini tampak bronchoalveolar carcinoma ya, jadi ada tumor yang tumbuhnya di sepanjang septum alveoler dan infiltratif ya ke dalam stroma jaringan interalveoler. Di sini ada alveoli ya, yang meluas menjadi satu ruangan stick gitu ya. Jadi ini terjadi emfisema ya. Jadi pada itu emfisema, ruangan ini mungkin non fungsional ya, tidak fungsi respirasinya mungkin minimal ya. Ya, tipe yang kedua itu seperti ini ya, jadi solid ya. Nampak yang adenokarsinoma yang solid ya di perifer dari paru-paru berukuran kecil, dan ini yang sudah tumor ya di perifer paru-paru yang sudah berdiameter yang besar ya, nampak berlobus-lobus ya, dan juga berkilat karena menunjukkan musim. Ya, ini pemeriksaan ronsen ya, ini ada suatu nodul ya di paru-paru. Sini pemeriksaan CT scan ya, kita bisa lihat ada nodul yang dekat dari pleura ya. Jadi ada di bagian perifer. Ini ya, ini juga ya. Ya, kemudian ya pastinya kalau stadium awal ya hanya ada di satu lobus ya, kemudian hanya di satu paru ya, itu prognosisnya lebih baik ya, direseksi ya, tidak ada metastasis ke limfonoid, yaitu prognosisnya
baik reseksi itu biasanya kuratif ya, tapi kalau stadium lanjut ya, biasanya stadium lanjut ini itu tidak bisa dilakukan reseksi dengan menggunakan kemo ya. Jadi ini adenokarsinoma yang tipe asinya ya, bisa dimulai ya, bagian solid ini ya, jadi bentuknya tubuler ya. Kemudian sitoplasmanya banyak ya, sitoplasmanya sedang sampai sedikit ya, intinya besar, bulat, oval ya. Kemudian membran intinya tebal, kromatin inti kasar, anak intinya besar, dan kita bisa jumpai mitosis ya. Jadi sama, ini adalah adenokarsinoma ya, yang ini para musinosa ya, musinus adenokarsinoma ya. Ya, yang ini yang termasuk yang non musinosa ya, yang memiliki gambaran yang morfologi yang spesifik yaitu asinya. Nah, cara penegakannya yaitu penegak diagnosisnya ya. Bila ditemukan nodul ya, maka dapat dilakukan biopsi ya, menggunakan ini pada pemeriksaan CT scan ya. Bila ditemukan nodul maka dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan biopsi dengan bronkoskopi ya, memasukkan alat ke ini ya, bercak dengan bronkus, dan dari sana bisa dilakukan aspirasi jarum ya, menggunakan panduan USG yang ada dalam ini ya, untuk aspirasi dari kemudian juga bisa di lakukan cubitan ya pada mukosa sehingga ya dengan tujuan mengambil sampel dari sampel dari tumor ya. Ini adalah hasil biopsi dari pemeriksaan bronkoskopi ya, biopsi, dan ini adalah gambaran histopatologi ya, dan adanya menunjukkan adanya radang ya, adanya sel-sel tumor ya, yang padat. Nah, ini alveolumnya ya, yang terang. Bisa juga dengan CT scan ya, CT scan, kemudian dengan panduan CT scan memasukkan jarum ya ke dalam ke dalam lesi tumor ya. Ya, ini adalah pemeriksaan sitologi ya. Jadi transtorakal dan aspiration biopsi panduan CT scan. Ini adalah hasil pemeriksaannya ya. Kita temukan kelompok sel yang tersusun 3 dimensi ya. Sitoplasmanya banyak, intinya besar ya, bentuk bulat, oval, irregular, kromatin intinya kasar, dan anak intinya besar seperti ini. Ya, ini adalah adenokarsinoma paru, non-small cell lung carcinoma yang terjadi. Ya, karsinoma sel squamous itu pola pertumbuhannya lebih banyak di percabangan bronkus yang besar ya, di
bagian sentral atau hilir dari paru ya, ada lesi prekursornya ya. Jadi kalau adenokarsinoma tadi ada ya, didahului dengan metaplasia sel squamosa. Jadi epitel respiratorius itu karena terpapar ya dengan asap rokok ya, karsinogen dari rokok ya, polusi ya. Nah itu akan beradaptasi ya dengan cara metaplasia squamosa gitu ya. Nah dari ini bila paparan itu terus terjadi ya, maka akan menunjukkan perubahan morfologi ya, karena juga ada perubahan genetika ya. Jadi perubahan genetika mutasinya semakin banyak diikuti dengan perubahan fenotipiknya ya, morfologinya. Jadi dari metaplasia menjadi displasia ringan, sedang, berat ya, dan karsinoma in situ ya. Nah ini kita bisa lihat ya, proliferasi ya ada di dalam jaringan luna ya. Kemudian ada membran basal yang masih kita bisa lihat ya. Jadi pola pertumbuhannya masih berderetan ya, palisadi, polaritasnya masih kita bisa lihat. Ini adalah matrik tulang rawan yang menunjukkan bahwa dilakukan biopsi atau reseksi di percabangan bronkus yang besar ya, karena bronkus yang besar itu ada tulang rawannya mas. Ya ini mukosa dari bronkus yang besar ya, tampak lebih pucat mukosanya, lebih tebal, dan gambaran histopatologinya kita bisa lihat tumor masih di dalam mukosa ya, membran basalnya masih utuh, ini masih jinak ya, belum ada tanda ganas. Kemudian sel-sel yang displasia berat ya, itu sudah mengisi dari seluruh tebal mukosa ini. Ya, kemudian pemeriksaannya bronchial brushing ya, bronchial brushing kita bisa lihat ini sel-sel metaplasia, sel-sel tumor ya, displasia. Kemudian ini ada sel respiratorius ya, di kolumner bacteria. Ini ya sel-sel yang displasia ya. Kemudian ini metaplasia squamosa. Di sini kita dapatkan sel-sel respiratorius. Nah ini tahap invasi awal ya. Jadi pada tampak infiltrasi ya, masuk ke dalam stroma ya, kemudian mukosanya pucat ya, dan berwarna putih tebal gitu. Dan gambaran mikroskopisnya kita bisa lihat adanya infiltrasi ya, masuk ke dalam stroma. Demikian ya. Kemudian sini kita lihat gambaran ronsen ya, ada suatu massa yang besar di hilus dari paru ya. Pemeriksaan CT scan ya, massa yang besar itu ya mengelilingi bronkus yang besar. Kemudian ada perluasan di mediastinum. Nah, kemudian ini ya, karsinoma sel squamosa paru itu umumnya tumbuh di dalam mukosa ya, sehingga menyebabkan obstruksi, dan obstruksi itu dapat menyebabkan atelektasis maupun pneumonia di bagian distal ya, dari paru-paru, sehingga menimbulkan gejala klinis yang lebih cepat ya daripada adenokarsinoma. Ya ini menunjukkan metastasis di vertebra ya.
Ya biasanya juga metastasis di susunan saraf pusat. Nah ini karsinoma sel squamosa yang berdiferensiasi baik ya, itu ditunjukkan dengan adanya mutiara pertandukan ya. Dan batas sel-sel tumor itu tegas ya, sehingga kita bisa lihat adanya intercellular bridge ya, dan pada tumor. Nah ini diferensiasi sedang ya, jadi batas sel tumor masih tegas ya, didapatkan intercellular bridge, tapi di sini kita lihat ada keratinisasi individual, yaitu keratinisasi di dalam sitoplasma ya. Jadi sitoplasmanya berwarna merah ya, dibandingkan sitoplasma dari sel-sel tumor. Nah ini diferensiasi buruk ya, jadi tanpa ya sudah tidak beraturan ya, pola dari pertumbuhan ini. Ya itu adalah non small cell lung carcinoma ya, adenokarsinoma dan squamous cell carcinoma. Ini kita lanjut small cell lung carcinoma ya. Jadi small cell carcinoma ini suatu karsinoma yang berasal dari sel-sel neuroendokrin ya. Jadi yaitu sel-sel Purkinje ya. Jadi sel endokrin yang tersebar di paru-paru ya, yang distimulasi oleh saraf untuk menghasilkan hormon ya, misal protein. Jadi ini suatu tumor yang sangat yang agresif ya, sehingga yang meluas ya, ke parenkim ya, tidak ke lumen, dan anak sebarnya terlebih dahulu diketahui ya, tanpa ada gejala napasan yang berat ya. Nah, jadi saat periksa stadiumnya sudah lanjut ya, dan prognosisnya jelek ya. Ya, jadi small cell lung carcinoma ini kemosensitif dan radiosensitif ya. Jadi karena itu dibedakan non small cell dan small cell ya, lung carcinoma. Ya, secara gambaran histopatologinya juga khas, yaitu selnya berukuran kecil ya. Jadi ini kalau dibandingkan dengan limfosit ya, itu sekitar dua kalinya ya, tinggi dari 2-3 kali dari limfosit ukuran selnya ini ya. Dan bentuk serta ukurannya sama ya, bentuknya bulat ya, oval, ukurannya kecil. Yang ciri khas berikutnya adalah ada kromatin yang kasar gitu ya, di kromatin yang kasar dan halus pada inti sel tumor gitu. Jadi disebut salt and pepper, yaitu adalah ciri khas yang kedua dari small cell lung carcinoma. Oke, kita sudah selesai, kita lanjut ke metastasis ya. Jadi metastasis ini jadi tumor ya, neoplasma itu dapat bermetastasis paru karena menyebar secara hematogen. Darah itu mengalir ke paru 8-85% ya. Ini adalah tipe penyebaran metastasis secara limfatik ya, dengan menunjukkan pola ya, pola morfologi ya, miliar dan limfatik. Ini pola morfologi multimodular, ini jangan bol, dan ini limfatik yang metastasis,
gambaran histopatologi dari metastasis dari karsinoma payudara. Ini bentuk metastasis dari hepatoma. Ya, yang terakhir adalah mesotelioma. Ya. Jadi mesotelioma sangat berhubungan dengan adanya paparan asbes. Ya. Jadi asbes ya yang melapisi plafon ya, rumah yaitu biasanya dari asbes ya, tapi sekarang sudah diganti partikel dengan asbes. Jadi yang terpapar asbes ya, selama belasan tahun ya, puluhan tahun itu akan asbes itu akan terendap ya di dalam paru-paru dan menimbulkan perubahan pada pleura ya, fibrosis ya, kemudian difusi pleura dan perubahan plasma ya. Jadi ini adalah mesotel ya. Ini adalah lapisan pleura dan kita lihat sel-sel mesotel di sini ya. Ada satu yang berisi partikel dari asbes ya. Jadi asbestos tadi kita bisa lihat. Jadi asbes itu akan terendap ya di dalam paru-paru dan masuk ke pleura dan membentuk plak ya, fibrolasifikasi di pleura. Ini adalah contoh dari pleura pars diafragmatica dengan plak dari fibrolasifikasi asbes. Ya, kemudian ini ya dapat menimbulkan mesotelioma ya, dapat membuat stasiun lempang paru ya, dan menyebabkan restriksi dari paru-paru, infiltrasi ya, masuk ke dalam paru-paru dan juga jaringan sekitarnya ya. Ini diafragma. Ya, gambaran mikroskopisnya kita lihat ini salah-salah mesotelioma ya, dan ini adalah partikel dari asbes ya. Ya, sama ini partikel dari asbes. Ya, ini sel-sel mesotelioma. Gambarannya mirip seperti adenokarsinoma. Ini pembuluh darah yang besar. Ya, tanpa jaringan ikat fibrus yang besar yang luas. Kemudian ada mesotelioma di sini. Ini pembuluh darah. Ini adalah alveoli ya. Ya, jadi gambaran yang ini mesotelioma yang solid ya. Seperti ini, juga mirip dengan adenokarsinoma. Jadi bagaimana membedakannya? Yaitu dengan gambaran klinis, riwayat klinis ya. Kemudian pemeriksaan radiologi itu akan sangat menentukan ya. Mesotelioma atau adenokarsinoma. Kemudian ya praktikum kita neoplasma paru-paru. Ini ada pertanyaan. Oke, kita bisa lanjut dengan mikroskopis ya. Kita lihat slide.
papilloma sel squamous ya. Jadi kalau tadi di praktikum kita melihat banyak sekali dilapisi oleh epithelial squamous dan epithelial respiratorius ya. Tetapi pada setiap ini kita lihat dilapisi oleh epithelial squamous ya. Jadi ya. Dan ini kita lihat pola pertumbuhan yang infektif ya, ke dalam stroma jaringan lunak ya, dari vaksinasi. Ini sel-sel ya, sel squamous ya, kita bisa lihat ini tambah pola maturasinya ya. Jadi epidermis ya itu kan ada derajat liputan ya, maturasi ya dari setiap stratum. Ini mirip dengan stratum corneum ya yang ada di epidermis ya. Nah, kemudian ini tampak membran basal masuk itu sel-selnya palisadin ya, deretan. Ini sama ya, yang inverted sama. Kemudian kita lihat seluruh slide. Apakah kita menemukan respirasi? Ya, ternyata ini ya, di sini ada sel respirasi ya. Ya, jadi menunjukkan adanya sel respirasi ya, jadi sel koliner sudah stratified persilla. Kemudian sebagian besar sudah bermetaplasia menjadi sel squamous ya. Ya, itu adalah papilloma ya. Sel squamous yang inverted ya. Kemudian karsinoma nasofaring ya. Jadi kita lihat tumor yang solid ya, dan di antaranya banyak sekali sebutan sel limfosit. Di sini kita bisa lihat sel respirasi ya, di sini. Ya, jadi sel koliner yang bersilia di sini ya, sel respirasi yang basalnya masih utuh ya. Jadi bukan berasal dari epithelial respirasi ya, di mana namanya bagian dari vaksinasi ya, yang direseksi ya. Ya, kemudian ini ya, kalau diperiksa ya, jadi sel-sel tumornya
padat, ada apa untuk kelompokan yang solid, dan diantaranya ada sebuah limfosit dominan, ya. Ya, salah satu tumor ini ya bertumpuk ya, batas tegas, sitoplasma sedikit, intinya besar, ya, bulat oval, poligonal dan reguler, ya, kromatik intinya ini vesikuler, ya, jadi ini dan anak ini besar. Kemudian mitosisnya banyak, ya, mitosisnya ya, ya, jadi mitosis itu kan ya kita bisa lihat seperti ini ya, jadi, ini ya, ini ya, seperti mitosis ini, tapi nggak begitu jelas ya. Ini apa, sebuah limfositnya apa banyak ya. Ini adalah limfosit. Mohon maaf dokter, ini tadi preparat apa ya dok? Ini masuk kasih ruang nasofagen. Oh kasih. Iya, sini masuk. Ini maligna. Kalau dilihat ini, kalian ini maligna ya, gara-gara apa morfologi. Ya, kemudian ya, ini karsinoma nasofagen, ya. Ya, yang karsinoma bronchoalveolar atau leukemik adenokarsinoma. Ya, di sini kita lihat bronkus ya, yang masih dilapisi oleh respiratorius ya, normal, bronkus yang besar ya. Sedangkan di sekelilingnya ya, kita lihat dengan bronkus yang kecil itu sudah dilapisi oleh sel-sel tumor. Ini memisahkan biasa satu alveolar. Ini sel tumornya sudah infiltratif masuk ke dalam stroma ya. Ini masih normal, ya bisa dilapisi oleh sel-sel normal. Itu ya. Kemudian ya pada bagian ini kita lihat alveoli yang sudah eksema, yaitu satu rongga yang besar yang fungsional dilapisi oleh sel limfosit 1, 2, kemudian berisi eritrosit dan juga
pecah ya. Nah, jadi menunjukkan adanya gambaran menunjukkan adanya gangguan homeostasis cairan ya di dalam APUI ya, sehingga akan berdifusi ya, ke dalam vakum pleura ya, menunjukkan difusi pleura. Itu ya adenokarsinoma bronchoalveolar atau adenokarsinoma tipe itu. Nah, kemudian ini adalah ya, kalau tadi adenokarsinoma tipe lagi ya, biasanya ditemukan di stadium awal ya, lebih awal gitu ya, dan bisa dilakukan reseksi sehingga kita bisa melihat paru-paru dengan morfologi atau arsitektur paru-paru ya, dan juga tapi pada adenokarsinoma itu yang tipe solid ya, itu biasanya stadiumnya sehingga hanya diagnostikkan dengan biopsi aja ya, itu cari jaringan dari bronkoskopi gitu ya, diambil ya, sehingga karena stadium lanjut ya kita bisa direseksi dan diagnosisnya didapatkan dari biopsi aja, sehingga spesimennya itu ya kita bisa lihat ini ya, tubuler, mikrotubuler di sini ya, dan ini bagian yang solid ya, ini adenokarsinoma ya, dan ya demikian ya. Saya rasa sudah ya. Ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan bisa dibaca terlebih dahulu ya, kita tes 5 menit lagi. Kurang 10 menit lagi.